Salam, perkenalkan nama saya Gerson Pandiangan, mahasiswa Teologi tingkat 1 Siabin Stapin Majalengka. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kisah tentang Abraham, awal mula Abraham dipanggil Tuhan sampai Abraham mati. Nah, awal mula kehidupan Abraham. Abraham dulu pertama kali disebut dengan nama Abram. Ia berasal dari kota Ur Kasdim, sebuah kota yang maju pada zaman itu. Ia tinggal bersama dengan istrinya yaitu Sarai dan keluarganya. Di suatu hari Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan negeri, keluarga, dan rumah bapaknya untuk menuju ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Nah, dari sinilah awal permulaan perjalanan iman Abram. Percaya kepada Tuhan meski belum melihat jawaban. Dari cerita awal mula ini dicatat di Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Nah, selanjutnya dari kisah Abraham ini Tuhan memberikan janji yang besar kepada Tuhan, yaitu Tuhan memberikan janji besar. Yang pertama, Tuhan akan membuat menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan akan memberkati dia, namanya akan menjadi terkenal. Namun ada satu hal yang membuat Abraham dan istrinya sempat mustahil tentang janji Tuhan ini, karena Abraham dan istrinya sudah berumur dan tidak memiliki orang anak. Nah, pada usia mereka sudah tua, namun Abraham percaya kepada janji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal ke-15 ayat yang ke-5, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Yang ketiga, Abraham pergi ke tanah Kanaan. Abraham menaati Tuhan dan pergi menuju tanah Kanaan bersama Sarai dan keponakannya Lot. Perjalanan ini tidak mudah. Mereka hidup berpindah-pindah dan menghadapi yang namanya kelaparan. Ketika di tanah Kanaan, Tuhan kembali meneguhkan janjinya bahwa negeri itu akan diberikan kepada keturunannya, keturunan Abraham. Abraham membangun Mezbah, tempat penyembahan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya keempat, dari perjalanan iman ini harus terjadi perpisahan antara Abraham dan Lot, karena harta mereka semakin banyak. Gembala Abraham dan Lot mulai bertengkar. Abraham memilih untuk mengalah demi menjaga damai. Ia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Lot memilih daerah yang subur dan dekat Sodom, sedangkan Abraham tinggal di tanah Kanaan. Dan sikap Abraham menunjukkan iman dan kerendahan hati. Ia percaya Tuhan sanggup memelihara hidup tanpa harus berebut. Tentu ini satu sikap yang baik, satu contoh yang baik diberikan Abraham kepada kita. Nah, selanjutnya saya mau katakan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tuhan katakan Tuhan akan mengubah nama Abraham menjadi Abraham, yang berarti bapa banyak bangsa. Nama Sarai juga diubah menjadi Sarah di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-5. Nah, selanjutnya mulailah digenapi tentang janji Tuhan, yaitu bangsa menjadi bangsa yang besar, yaitu kelahiran anak Abraham, yaitu Ishak. Pada waktu yang ditentukan Tuhan, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Di situ boleh teman-teman baca semuanya. Nah, selanjutnya ketika Ishak lahir, Tuhan juga menguji iman Abraham. Apakah betul-betul Abraham tetap memiliki iman yang teguh dan percaya? Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan meminta anaknya Ishak untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran. Ishak adalah anak yang sangat dikasihi dan anak perjanjian. Namun Abraham tetap taat. Dalam perjalanan ke Gunung Moria, Abraham percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan. Saat Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Tuhan
Tuhan menghentikan dan menyediakan seekor domba sebagai pengganti. Di sini terjadi suatu mukjizat yang sangat besar. Kisah ini ditulis di dalam Alkitab, Kejadian 22 ayat 12. Selanjutnya, akhir kehidupan Abraham. Abraham hidup sampai usia 175 tahun. Ia dikenal sebagai bapak orang beriman karena ketaatannya kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepada sebagian kebenaran. Melalui keturunan Abraham lahirlah bangsa Israel dan akhirnya lahir Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Perjalanan iman Abraham sangat menginspirasi kita, sangat memotivasi kita untuk memiliki iman yang taat. Kesimpulannya saya mau katakan, perjalanan iman Abraham adalah perjalanan percaya kepada Tuhan dari awal sampai akhir hidupnya. Abraham bukan orang yang sempurna, tetapi ia terus berjalan percaya dan taat kepada Tuhan. Karena itulah ia disebut sahabat Allah dan bapa orang beriman. Kiranya kita juga memiliki iman seperti Abraham, iman yang setia sampai akhir. Demikian tugas saya. Puji Tuhan. Salam.